Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari yang cuaca dingin ini kita tetap bersemangat fi thalibil ilmi, tetap dalam keadaan sehat walafiat, dihindari dari bala bahaya yang tidak kita inginkan. Baik anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang kemarin pertama itu pengenalan terkait dengan materi kalian di kelas 12 IIS Matematika Wajib. Sebelumnya silakan kalian subscribe, like dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran daring ini supaya cepat kalian mengetahui inbox video yang Pak Guru sharekan. Itu bisa dipelajari di mana saja kalian berada, bisa kalian pelajari. Ya, lanjut saja. Ya, materi kita pada hari ini yakni terkait dengan dimensi 3. Dimensi 3 itu ya seperti bentuk ruangan, ada kubus, balok, ya seperti itu. Biasanya dimensi 3 ini bisa digunakan saat mengetahui jarak dari radar tersebut. Radar mengukur jarak untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sampingnya yang menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, itu dideteksi dengan radar. Nah, jaraknya itulah ini bisa dimanfaatkan, pelajaran ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui jaraknya. Jarak titik A ke titik B gimana, ya? Nah, jadinya harus kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Adapun tujuan pembelajaran kita ini supaya kalian bisa mengamati dan mendistribusikan masalah jarak antara titik ke garis dan titik ke bidang pada ruang. Nah, mana jarak antar titik ke garis, titik ke bidang pada ruang. Yang kedua, mengamati dan menerapkan konsep jarak antar titik ke garis dan titik ke bidang untuk menyelesaikan masalah pada dimensi 3. Selanjutnya yang terakhir, kalian mampu mengonstruksi rumus jarak 2 titik dan jarak titik ke garis. Ini sangat bermanfaat, jadinya perhatikan baik-baik ya anak-anakku. Tapi sebelum kita melanjutkan ke materinya ini kita baca dulu doa ya. Kita berdoa, lupa Pak Guru tadi, kita berdoa dulu dan sama-sama membaca sholatul nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana ardal tani wa ardal banati bi furuhihim ala yawmiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alikna bis salihin. Allahumma astur aib syaihi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Ya, kita lanjutkan.
Selanjutnya hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Jadinya harus kalian paham apa itu titik, mana yang dimaksudkan dengan titik, mana yang dimaksudkan dengan garis, dan mana bidang. Yang pertama, titik. Titik merupakan sesuatu yang tidak memiliki ukuran, tidak berdimensi. Nah, titik ini dia tidak memiliki ukuran, tidak berdimensi, dan hanya ditentukan oleh letaknya saja. Titik disimbolkan dengan nuktoh. Nuktoh ini bahasa Arabnya. Tuh, ini. Nuktoh, titik. Dan biasanya diberi nama dengan huruf besar kapital, misalnya A, B, C, dan lainnya. Titik A, titik B. Seperti ini. Kita buatkan titik. Ini kecil ya. Nah, Pak Guru besarkan lah. Misalkan ini titik. Kita anggap ini titik. Gitu ya. Nah, buat lagi di sini titik. Misalkan ini titik ya. Kurang lebih seperti ini. Ini titik D misalkan. Nah, jadi inilah titik, dia tidak memiliki dimensi, hanya letaknya saja. Titik A berada di samping titik D, gitu kan, seperti itu. Ya, paham? Oke, semangat. Selanjutnya, garis. Nah, garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Jadinya garis ini adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang dibentuk kurva lurus. Garis itu kumpulan titik-titik maksudnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, Pak Guru buat titik. Titik, 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 dan seterusnya. Nah, Pak Guru kumpulkan dia jadi satu. Maka ini garis. Maka ini garis. Misalkan di sini pangkalnya, ujungnya di sini misalkan. Nah, ini garis C misalkan. Gitu. Lagi ada titik, 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 titik ya, itu kecil titiknya itu yang merah itu. Titik. Ya, Pak Guru gabungkan titik-titik ini, maka dia akan terbentuk kurva lurus. Kurva lurus ini merupakan garis, misalkan seperti ini, gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, inilah garis. Ingat ya, titik garis. Kalian harus ingat, jangan senang-senang main-main pelajar ya. Ini titik, ini garis. Dikumpulkan titik-titiknya, tarik garis, jadi menjadi himpunan titik-titik, dikumpulkan titik-titik itu menjadi bentuk kurva lurus. Selanjutnya, bidang. Bidang disebut bangun berdimensi 2 karena yang diperhatikan 2 buah dimensi, yaitu dimensi panjang dan dari lebar, dan tidak mempunyai dimensi ketebalan. Itu bidang. Bidang. Pak Guru gambarkan bidang. Bidang. Nah, berdimensi 2. Katanya di sini ada panjang dan lebar. Nah, ini misalkan panjang. Nah, ini lebar. Nah, ini tarik panjangnya, tarik lebarnya gitu ya. Nah, nanti kita namakan ini bidang alfa. Misalkan seperti itu. Nah, inilah namanya bidang. Ini persegi panjang, segi 4.
Segi 4 itu sama panjangnya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini misalkan beta gitu nama bidangnya ya. Ini namanya bidang. Nah, panjang lebar atau sama-sama panjangnya, sisinya berdimensi 2. Nah, ini titik garis bidang. Sudah paham? Ya, itu diingat. Jadinya sudah paham kalian apa itu titik. Nah, ini titik. Garis, kumpulan titik-titik, dikumpulkan titik-titik itu akan membentuk kurva lurus. Jakanya itu lurus jadi sehingga dinamakan garis bidang. Nah, kalau bidang sih Pak Guru bilang bisa juga kumpulan dari garis tersebut. Garis. Kumpulan garis mana dia ini? Nah, kumpulan ini kan garis, ini garis dikumpulkan. Garis ini disambung-sambung, garisnya ada yang panjang, ada yang lebar, sehingga terbentuklah bidang. Nah, bidang ini dia tidak memiliki ketebalan. Nah, itulah bidang atau permukaan. Misalkan pintu, kalau pintu ada ketebalannya. Nah, di depan pintu itu permukaan pintunya itulah dinamakan bidang. Di depannya saja. Nggak usah ketebalannya, di mukanya, depannya. Nah, itu ya. Paham? Silahkan dicatat. Didiskusikan sama teman-temannya. Kalau ada pertanyaan terkait materi ini, silahkan ditanyakan di komentar atau di WA grup ya. Semangat belajar. Jangan males-males anak-anakku dimanapun kalian. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Kita bisa bertatap muka. Kalian lebih rajin masuk. Tidak malas-malasan karena sudah puas liburnya. Insya Allah besok saat tatap muka kalian rajin. Lebih rajin dari sebelum-sebelumnya. Ya, dicatat di buku khusus. Matematika wajib kelas 12 HIIS. Kalian kan sudah kelas 12. Tinggal sebentar selesai, lanjutkan ke perguruan tinggi. Nggak usah malas-malasan. Materi-materi kelas 10 11 yang kalian lupakan, buka kembali. Nggak usah dijual bukunya. Disimpan, dibuka kembali mana yang dilupakan. Ya. Ya, ini materi kita untuk minggu berikutnya. Semoga kita bisa membahasnya dan bisa Pak Guru buatkan videonya. Semoga bermanfaat. Kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, semangat. Nah, semangat. Kalian harus semangat belajar. Itu saja dulu ya materi kita. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, diam di rumah, jangan keluyuran. Kalau tidak penting, tidak memiliki keperluan sangat-sangat penting, jangan keluyuran. Lebih baik diam di rumah. Kalau keluar, gunakan masker. Semangat belajar di segala keadaan. Guru akhiri dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi, kreatif, dan berprestasi.